Well, Universe, balik lagi bareng Ega di sini di sosial kreatif. Di segmennya Hegemony TV. Asa asa kesantai nya setegang kieu anjing. Aing banget bahwa itu. Buat kalian yang di sana, stay safe ya. Covid merajalela lagi, jadi kalian harus jaga jarak, pakai masker lagi kalau keluar. Emang harus pakai masker sih keluar, cuman ada aja yang emang orang-orang nggak pakai masker gitu. Tapi saya saranin bahwa jaga jarak lagi ya dan pakai masker. Dan BTW, kalau misalnya emang kalian punya sesuatu hal yang kreatif menurut kalian di bidang apapun ya. Kalau misalnya kalian punya, kalian boleh DM di Instagramnya Hegemony TV official atau komen di YouTube kita. Oke. BTW, beli minum dulu teh. Ada sponsorship dari Midu Coffee and Space. Enak sih ini Sumpah favorit. ini seger sih. Seger banget itu. Enggak ngopi ya? Enggak. Oh, berarti di Wedo juga enggak cuma kopi doang ya? Iya. Soalnya kalau di Cianjur ini terkenalnya sama kopi sih, kopinya enak banget. Oh, aku nggak suka main kan. Aku introvert. Oh gitu. Tapi kalau kalian ke Cianjur, boleh ke Wedu. Terima kasih Widu. Terima kasih. Tapi jadi seger ya. Jual iklan, tapi dah emang. BTW di sebelah Ega di sini, Ega udah ngeklaim bahwa dia tuh artis. Sorry ya. Iya. Gak ngeklaim gitu. Tapi dah emang bener sih. Artis. Amin. Seni erotis. Anjir. Kontroversi pisan ieu mah. Clickbait nanti. Enggak sih clickbait, enggak clickbait emang bener ya. Oh iya emang bener ya sih? Bener ya sih? Iya. Iya, bener. Boleh dikenalin dulu. Umak tuh Ahes. Gedenya. Uka Aku Iremiasti Zoy. Aku Iremiasti Zoy namanya. Dan itu nama. Itu AKA atau alias? Alias. Serius? Dan nama kamu pun bukan Iremiasti Zoy. Anjir aing bisa ngomongnya Iremiasti Zoy. Susah kan tadi di belakang orang ngomongnya Iremiasti Zoy. Namanya Iremiasti Zoy. Boleh Instagram kan ya? Boleh. Ini Instagramnya Iremiasti Zoy. Boleh di follow untuk lihat karya-karya aku. Oh, di situ pun banyak karya-karya kamu yang kamu pajangin di situ. Aduh, orang masih bingung, masih skeptis dan masih ambigu. Seni erotis itu apa? Oke. Ya nggak sih? Seni erotis. Menurut kamu ya? Menurut kamu ya? Menurut aku seni erotis adalah melihat sesuatu yang mungkin dianggapnya sensitif atau ya kata orang teh naon sih gitu ya ini teh gitu kayak seperti gitu bentuk-bentuk tubuh wanita atau misalnya payudara atau tete atau misalnya iya itu bisa atau misalnya makeup iya bisa juga tapi dilihat dari segi sisi yang lain gitu dinikmati dengan hal yang berbeda dinikmati dengan hal penuh keindahan kayak penuh cinta lah gitu tidak penuh kebahagiaan tidak dilihat dari mungkin seksual kayak atau apa gitu jadi aku tuh pengen ngasih tahu gitu ke kalian teh bahwa ada bisa dinikmati dengan cara yang berbeda gitu bisa dinikmati dengan cara mungkin positif ya ya positif contohnya. Kayak kalian tuh harus melihat sisi keindahannya itu dengan hal yang berbeda beda gitu. Banget ya sih sama seni porno kalau menurut aku mungkin dari pengertiannya yang beda mungkin cara-cara menikmatinya mungkin kan kalau misalnya porno mungkin langsung gitu dinikmatinya dengan hal yang penuh gitu gas gitu kalau aku ingin memperlihatkannya ini tuh bisa
dilihat dengan yang berbeda gitu. Kayak ngelihat payudara nggak langsung ngaceng dong, dilihatnya dengan hal yang berbeda. Oh ternyata indah ya, ternyata payudara perempuan itu beda-beda bentuknya, ternyata payudara perempuan itu dengan keindahan yang berbeda-beda. Setiap perempuan itu perempuan itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada misalnya yang kecil atau gede gitu. Tapi kan kita tidak mengotakkan bahwa yang kecil A terus yang gede B gitu. Kan kita bisa dilihatnya dengan sisi yang positif. Terus meskipun kecil atau besar itu kan anugerah. Apapun bentuk badan kita atau apapun yang kita miliki itu sesuatu hal yang paling indah menurut aku. Dan gitu. Kamu tuh langsung kepikiran bahwa aku bikin seni gini aja gitu. Ya, kalau aku sih pertamanya. Kamu tuh bentar sebelum masuk ke situ mendalami di bidang apa sih? Kalau aku sebelumnya painting dulu, gambar. Cuman gambar biasa. Ya, gitu. Gambar biasa. Lukis-lukis. Ya, lukis-lukis. Kalau sekarang aku lebih sukanya ke bidang kriya sih, bisa dibilang kriya. Kriya itu apa? Kriya apa karya? Please. Untung ada Widus ya. Iya, langsung seger. Bidang karya seni rupa sih. Bidang karya seni rupa kayak mendalami bidang, bisa disebut kriya sih. Kriya? Iya, kriya. Jadi kurang ambigu. Kriya itu apa sih? Sorry, Ega nggak ngerti banget soal persenian lah ya. Jadi pengen tahu apa sih kriya tuh. Jadi kayak bentuk karya seni rupa, bisa dibilang ini 3 dimensi gitu. Dan aku bikinnya dari tanah liat. Dan kenapa aku sekarang mendalami bidang ini, karena minum dulu. Aku suka jadi kalau aku bikin karya itu aku suka menikmati apanya? Rasa yang aku bikinnya gitu. Feel-nya. Ya meskipun kalau ngelukis juga emang dapat ya, cuman mungkin untuk aku pribadi ketika aku membuat sesuatu tuh emang lebih kerasa gitu kan? Soalnya lebih kerasa. Dibuatnya emang langsung sama tangan kamu ya? Aku ngerasain kayak teksturnya gitu loh. Kayak misalnya kan karya-karya aku kebanyakannya bikinnya tentang tete atau tentang tubuh-tubuh manusia atau tubuh-tubuh perempuan atau tubuh-tubuh laki-laki gitu. Aku tuh seneng merasakan esensial dari aku membentuk sesuatu itu gitu. Langsung. Keren. Ya. Sorry, gak kepikiran banget. Sorry ya. Apa-apa. Jadi yang curi. Padahal Irep teh ngomong naon teh tadi teh aing ngarti. Menurut kamu seni itu apa sih? Pandangan kamu ya. Pandangan kamu ini mah. Apa itu seni? Kalau menurut pandangan aku pribadi itu seni itu adalah salah satu bentuk pengekspresian diri. Kalau menurut aku apapun itu seninya. Kenapa aku memilih ini gitu? Sekali lagi karena aku ingin meluapkan rasa dalam diri aku gitu. Aku kan rasa apa? Rasa yang banyak aku alami. Mungkin gini ya. Kamu tuh emang lebih ke speak up bahwa you have a beautiful body. Iya. Right? Gitu. Terlepas dari itu, aku juga sekarang kan banyak banget kasus gitu ya. Yeah. Tentang maaf ya, misalnya tentang pelecehan gitu ya, terus kekerasan. Anjing banget tuh orang terhadap wanita maupun laki-laki gitu. Nah, aku terinspirasi dari situ karena maksudnya di lingkungan aku tuh banyak yang menjadi korban gitu. Jadi aku terinspirasi dari situ, aku buat suatu karya yang mungkin terlihat tabu di mata orang dan ambigu dan aku pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa ini tuh bisa dinikmati dengan cara yang berbeda gitu. Sekali lagi. Jadi gak harus ngelakuin. Kamu ngelihat itu tuh nggak ngelihat misalnya tete atau apa tuh nggak harus langsung ngelakuin apapun yang emang langsung jadi sensitif gitu. Ya nggak lah,
penonton di luar di sana apa yang kita omongin itu langsung ngerti mungkin ya. Dan kamu tuh berpikir bahwa orang tuh bikin yang gini tuh biar kamu tuh nggak ke situ terus. Iya, biar salah satu upaya aku sih biar mengurangi tingkat pelecehan gitu, dan edukasi juga ke orang-orang yang bawa kenapa sih gitu kalian teh melihat itu teh dengan sisi yang sangat sensitif gitu sehingga dapat merugikan orang lain gitu. Jadi biar dibiasain lah gitu lihat, karena banyaknya banget. Jadi kepikiran gini loh, kemarin kan ada film yang Penyalin Cahaya itu. Oh iya nggak? Iya Kan harus ngelakuin hal yang emang gitu dulu kan ya, terus terbentuklah hasil seni itu. Mungkin kamu pun gitu ya. Iya, aku pun gitu. Inspirasinya dari situ. Iya, cuman kamu tuh nggak harus ngelakuin hal negatif dulu kan. Itu harus ngelakuin hal negatif dulu dong kalau itu. Cuman kamu tuh bawa nggak usah bikin terus ini negatif gitu, harus ada sisi positifnya gitu kan. Bener sih? Iya bener. Udah vaksin kan? Udah dong. Kenapa sih harus memilih keramik? Kenapa? Masa depan. Ini kuburan. Iya, itu kuburan. Kenapa sih ribet kuburan? Anjir. Karena kenapa harus keramik? Ya, sekali lagi aku sih. Liatin ya, aku pengen. Iya, boleh. Ya, sekali lagi sih, ketika aku bikin keramik, ini kan dibuat dengan tangan aku sendiri gitu. Iya. Maksudnya aku merasakan teksturnya, aku membuat bentuknya gitu. Jadi aku merasakan esensial dalam langsung gitu. Dari aku tuh merasakan bahwa feel aku tuh di sini nih, aku buat ini tuh beneran nyata. Terus kayak setiap lekukan yang aku bikinnya teh anjing gitu. Sorry, aku pengen lihat dulu ya. RIP, rest in peace. Akhir. Oh, di setiap bikinan kamu ada watermarknya ya? Iya. Iremias. Sorry, kayaknya ini di gini ya? Enggak, apa kamu tulis? Ini rapi banget soalnya. Ini ada khususnya sih, sebenarnya. Enggak diceplok gini kan ya? Enggak. Di satu-satu. Kamu gini? Watermarknya? Emang ada cetakannya, cuman aku satu-satu gitu. Keren juga ya. Makasih. Kenapa kepikiran kuburan? Kenapa? Ya kalau kuburan sih sebenarnya. Sok, naon sia? Iya di. Lebih ngaco. Ini tuh apa? Telur dulu sih, telur. Ini telur. Oh, telur mata sapi. Telur mata sapi, dan ini tuh telur mata sapi yang aku bikin beberapa bulan yang lalu, Hah? Kamu bikin dulu telur mata sapi? Jadi aku bikin lapar nih, terus aku bikin telur. Terus aku bingung kayak aku bikin apa ya, terus aku telur, terus sambil aku cari-cari inspirasi kan. Iya. Kayaknya bikin ini deh, terus aku lihat, ya lucu, terus aku lihat ya kira-kira. Kenapa nggak disatuin gitu? Ini karena kan nanti kalau misalnya ngerokok, kan ini ada bulunya. Sumpah orang kayak orang belat dah. Terus ini tuh bisa fungsi untuk nanti rokok-rokoknya simpen di sini aja biar nggak terlalu banyak menodai. Dan ini di sini gitu. Jadi tetap keren. Tetap bagus. Di sini bisa, di sini bisa. Dan ini yang kontroversial banget nih. Tete. Payudara. Sorry. Tete siapa ini? Kenapa sih kamu bener-bener emang aku ngeklaim kamu bahwa kamu itu seni erotis dan si anjing ini bikin tete? Sorry. Keren banget. Gak apa-apa. Sumpah. Ini sebenarnya iya. Inspirasi dari badanku sendiri sih. Wah, beneran? Jadi apa ya? Enggak mungkin. Anjing jadi ngebayangin, sorry banget. Iya, nggak apa-apa. Kamu tuh ngaca dulu, sorry nih ya. Kamu tuh ngaca dulu,
terus gini. Ya mungkin nggak pure mirip ya, Iya, cuman aku juga kayak sebenarnya bukan cuman ini doang sih yang dibikinnya. Bentuk tete kan bentuk payudara perempuan kan Macem-macem. beda-beda ya, macem-macem. Mungkin yang aku lihat bentuknya seperti ini. Oh, jadi Kan kamu beda-beda. dan kamu tuh harus ngelihat dulu sebelum bikin tuh, iya nggak? Iya. Sorry, even bokong atau meki atau Mm-mm. kintil. Mm-mm. Dan ternyata bentuk payudara perempuan itu Beda-beda. beda-beda dan semuanya indah gitu. Nggak semuanya Nggak- sama, nggak harus nggak cuman pede gitu. iya nggak harus nggak pede, itu tuh indah gitu semuanya. Mungkin maaf ya, ada yang bentuk payudaranya misalnya kecil atau yang misalnya besar, itu pun tetap indah menurut aku ketika kita bisa apa ya, bisa menikmatinya dengan sesuatu hal yang keren. Menurut aku keren sih. Iya, benar. Kak. Gini loh. Lebih ke kamu tuh kayak seni lebihnya. Mm-mm. Ega Manangnya nih ya, sorry. Kamu tuh kayak lebih kayak seni painting juga. Kamu tuh harus ngelihat dulu Suatu objeknya. suatu objeknya dan kamu harus langsung bikin. Ya nggak? Iya. Kamu bikin semua Dan organ tubuh. Iya. Hah? Aku bikin juga bentuk tubuh yang lainnya. Ada di rumah? Ada. Anjing. Ya aku nggak tahu sih ya. Aku rada belum berani sih kalau misalnya vagina perempuan aku bikin, maksudnya dengan aku gambar pun, aku share pun, kayak aku masih belum berani. Iya. Karena banyaknya komentar-komentar yang nggak enak di aku. Tapi menurut aku itu indah. Dengan bentuk vagina yang beda-beda, kita tetap cantik dengan diri kita. Kita tetap disukai. Mungkin kalau dilihat dari sisi lain, kita tetap hidup dan cantik seperti itu gitu. Mau payudara kita gimana pun, kita tetap cantik dan indah. Semuanya ada porsinya. Iya, ada porsinya Ya masing-masing nggak sih? gitu. Semuanya iya. tuh harus ada, maksudnya bukan harus ada, tapi emang bakal ada porsinya gitu. Kayak kamu misalnya, banyak banget orang yang emang orang gendut atau tete aku kecil nih. Iya. Sorry banget nih ya, tapi emang kebanyakan orang ada yang gitu loh. Bener. Temen Ega, temen Irem pun Iya, gitu kan. ada. Pasti ada. Ada yang nggak pede bahwa tete orang putih kawin kayak encan biar tuh nggak pede. Iya. Jadi ibaratnya kita bisa indah dengan apa ya? Kita bisa indah dan cantik ketika kita bertemu dengan orang yang tepat juga dan orang yang benar juga. Enggak semuanya harus dikotakan kita harus jadi si A, si B, si C untuk memenuhi apa ya, kemauannya. Iya, dan standarisasi tai banget gitu itu menurut memang. aku. Tai banget itu. Cuman yang jadi bangga Ega yang emang kamu tuh berani gitu untuk orang Cianjur. Ya, untuk orang Cianjur sih ya. Kasih lo. Nggak, mungkin Ega yang nggak tahu atau ada nggak sih di Cianjur? Sepengetahuan aku. Iya, selain kamu ya. Seni porno, seni erotis. Sepengetahuan aku kayaknya kamu doang. Bukan aku doang sih, kayaknya aku belum nemu gitu di Cianjur lagi yang dan kamu pun nggak nemu. Ya, nggak nemu. Dan aku juga tidak mengklaim bahwa aku sendiri gitu yang menjalani seni erotis di Cianjur. Mungkin ada juga orang, cuman akunya belum kenal gitu. Kenapa kamu nggak bawa organ tubuh yang lain sih? Nanti di next sambil bawa proyekan yang lain. Kayak desainer orang Indonesia, kamu tahu nggak? Ada gitu orangnya yang nggak tahu gitu ya. Si dia tuh lebih aneh, lebih ekstrim lagi loh ini. Oh iya. Tahu kan? Yang trending kemarin kan? Iya, bukan yang belinya. Yang jual belinya. Oh, yang jual belinya. Bukan, cuma ada sebelum itu tuh ada dia tuh rame bahwa dia tuh bikin tas pakai tulang punggung manusia. Oh iya, yang tahu rame gak? kemarin ya, aku tahu. Seni itu sebegitunya gitu. Tapi itu pun seni gitu. Dan cuman itu ekstrim ya? Ekstrim sih. Aku rekomen deh. Maksudnya se ekstrim atau dan seni itu beda-beda itu. Iya. Emang benar-benar seni itu gak ngerti orang
Terpaham. Aku juga masih nggak Terpaham. paham sebenarnya. Kamu tahu kan yang emang ada pisang ditempelin terus diselotipin kan? Diselotipin, tahu Tahu kan yang itu bukan lukisan kan? Bukan. Hah? Bukan kan? Cuman pisang ditempelin. Iya makanya maksudnya bukan awam, masih awam banget di aku. Dan kok gitu sih seni gitu. Mungkin Segila itu. segila itu, madness banget gitu kan. Emang mind blowing banget gitu buat sesuatu hal yang seni. Kalau aku sih bikin ini, aku nggak tahu aku gila atau enggak ya. Cuman kalau menurut aku, nah, jadi mau gila kamu tuh. enggak, maksudnya aku nggak tahu bahwa aku emang kelewat batas atau emang gimana. Tapi emang aku suka aja ketika Tapi emang aku kepikiran. kamu tahu bahwa ada seni erotis di manapun gitu? Tahu, bahkan aku ada. juga maksudnya cari inspirasi juga di yang lain. Mungkin orang lain bikinnya yang lebih ekstrim dari aku, dan aku cuma berani segini mungkin. Belum. Kenapa sih karya kamu kelihatan suram dan porno? Kenapa? Kalau misalnya kelihatan suram, mungkin gak suram ya? Suram ada sih ya, cuman mungkin itu lebih ke ada pribadi ketraumaan dalam diri aku dulu, mungkin karena toxic relationship. Karena kamu ngalamin aku ngalamin toxic relationship. tai-tai sama cowok tuh gitu? Ya, aku kekerasan juga. Anjing. Dan aku sorry. Aku maksudnya ngalamin toxic relationship dan aku kekerasan. Berapa tahun yang lalu tuh? Sekitar 2-3 tahun yang lalu aku ngalamin toxic relationship. Dan enggak, kamu maksudnya itu tuh 3 tahun yang lalu? Iya. Bukan kamu ngalaminnya 3 tahun, apa gimana? Aku itu 3 tahun yang lalu dan aku ngalaminnya selama 1 tahun. Jadi inspirasinya dari situ. Aku ngalamin toxic relationship, aku ngalamin kekerasan juga, dan mungkin kamu pun jadi introvert ya? Iya, jadi gak pede gitu, soalnya mungkin kenapa suram, kenapa tentang kamu tuh gak pede dan kamu tuh ngeluapinnya ini. Iya, itu. Ngeluapinnya dengan ini. Paham. Aku pernah ngalamin ini loh, kayak ya aku apa ya, speak up gitu ya, pernah sampai diancam kayak kenapa harus bertemakan kematian gitu. Kayak udah lu mati aja gitu kayak ada alasannya apapun itu gitu. Misalnya kayak peti mati, kayak aku pernah kayak ya udah lu mati aja gitu, terus itu yang ada di dalam diri aku, terus gimana nih aku harus keluarinnya. Ya udah deh, aku bikin peti mati untuk diri aku sendiri gitu. Aku bikin kuburan untuk diri aku sendiri. Jangan nangis. Enggak. Bukan TV ini. Ya. Alhamdulillah sudah berdamai dengan diri kamu sendiri gara-gara ini. Gara-gara ini karena aku bisa ngeluapinnya. Mantap. Dan kamu pun enggak, maksudnya depresi kamu pun terluapkan. Ya, terluapkan. Gara-gara ini. Berapa sih? Pokoknya sehat. Kamu tuh mikirnya gini. Wah, aku tuh depresi kayaknya gitu. Ngapain gitu kan ya? Ngapain untuk menyalurkannya nih? Gitu. Aku toksik nih, pasangan aku nih, gimana nih? Setelah aku selesai, ternyata inspirasinya dari dia, dan makasih loh. Makasih banget. Tapi ada sisi positifnya juga. Ada sisi positifnya. Cuman gitu tuh janganlah. Ya, gitu. Jangan sampai ngalamin. Dan kalau misalnya emang ada yang ngalamin, pergi langsung dari toxic relationship. Jangan di situ, kamu sebelum tuh cantik gitu. Tapi tai banget sih, sorry ya. Iya, nggak apa-apa, emang tai sih. Maksudnya bukan orangnya, cuman orang-orang yang menjalaninya. Oh iya, emang orang-orang yang menjalani toxic, apalagi sampai kekerasan ke perempuan. Ya fuck you lah, nggak apa-apa kan ya? Semoga dia nonton. Udah, tahan. Semoga dia nonton. Tahan. Ntar aku kirim linknya. Tahan. Udah. Sampai segitu aja ya. Sampai segitu aja. Maksudnya bukan closing, aduh jadi tepuk gokil itu. Ceritain dong gimana sih proses pertama sampai akhir jadi ginian tuh? Bikin. Satu-satu dong nih. Iya.
Kalau ini sih kayak aku bikin polanya dulu, terus kayak inspirasinya dulu. Pola tuh gimana maksudnya? Ya, Ngegambar dulu. ya bikin ngegambar dulu, misalnya aku nge-sketch dulu, aku bikin ini, terus prosesnya ya aku bentuk, terus setelah aku bentuk, aku keringin kurang lebih selama 4 sampai 5 hari, terus habis itu aku Seminggu berarti ya, gitu ya? seminggu Segini untuk tuh. ya satu Apa proses. beda-beda? Kurang lebih seminggu sih semuanya. Semuanya pun sama. Sependok ceplok tuh. Iya, sampai endok ceplok itu. Endok ceplok yang aku buat. Tanah liat ya berarti? Iya, tanah liat berarti. Di rumah bikinnya? Ya di rumah. Enggak? Di rumah beneran di kamar. Hah? Orang tua tahu dong? Tahu, jadi kayak tempat Respon tidur. orang tua sih gimana sih? Iran kok bikin tete gitu? Ya emang awalnya kayak aku bikin ini gini-gini, tapi ya mungkin mereka lama-lama ngerti aku sukanya di situ gitu. Okay. Jadi kayak ya oke lah. Dan kamu pun nggak nganggur-nganggur banget Iya, kan? nggak nganggur-nganggur banget. Bahkan sampai kalau lagi mood banget gitu sampai tengah malam juga bikin. Sehari? Enggak sih kalau Maksud aku kamu bikin ini tuh sehari, ngeringannya iya, memang 3 hari. Sehari, kadang beberapa jam juga udah selesai kalau Wow. kita udah selesai sketnya. Cepet sih sebenarnya. Apa aja sih ini? Tanah liat, Tanah liat cat aja. akrilik, Cat akrilik, mungkin sama apa untuk glossinya pakai varnish yang khusus untuk keramik juga ada. Untuk tanah liat sih sebenarnya, untuk claynya. Kuat ya ini. Asbak dong ini juga. Ini bisa dipakai buat asbak untuk. Kamu bikin aksesoris. asbak doang apa gimana? Multifungsi sih, lebih ke multifungsi, bisa dipakai untuk asbak, bisa dipakai untuk nyimpan aksesoris, atau kalian untuk dipajang juga bisa. Oh, cincin. Iya, terserah kalung kalian gitu. lah ya. Ini di sini ini mah. Iya di sini, Di terserah sini pun kalian. bisa kan ya? Kayaknya Bisa. di masa depan tuh. Bisa. Kayak masa depan mana itu? Kuburan. Kuburan Ben. Kuburan band, lupa. Modal gede. Hmm, Untuk satu, bukan untuk maksudnya bukan, satu. jangan ngomongin Iya, nominalnya, iya. cuman ya gitulah gitu. Kalau untuk modal ya lumayan lah. Lumayan lah. Gak rugi-rugi banget itu. Tapi dah ini juga buat mau kamu, Iya, mau depresi aku. kamu dikasih Aku ini. suka di sini. Beda sama asbak yang lain. Emang bikin asbak tuh emang dari keramik apa gimana sih? Kalau aku Taunya. kalau iya dari keramik, setahu aku dibakar dulu kan. Kalau aku sekreatif mungkin aku gitu ya. Tapi aku bagus loh bikin ini aja. hasilnya. Sekreatif Thank you. dengan dana seadanya, benar gak sih? Dengan seadanya. fasilitas seadanya. Kamu pun bikin ini tuh nggak seadanya menurut aku ya. Kalau aku sih awalnya bikin ini cuman karena aku ingin pengekspresian diri aku aja sih, maksudnya nggak lebih dari itu gitu. Cuman alhamdulillah karena aku terus aku iseng-iseng upload karena mungkin apa ya, dari teman-teman akunya kayak Naj keren nih gini, jadi tambah percaya diri aku, dan ternyata aku suka di situ. Dan ternyata respon orang tuh baik. Iya baik, Ada ada yang yang nggak baik, ada yang nggak baik. Mungkin Apa sih yang yang nggak baiknya kayak dilihat. Ega tadi, saya naon sih bikin tete gitu. Ya mungkin gitu. Cuman ya ada juga beberapa orang yang support aku kayak, ya mungkin ini cara kamu untuk jadi lebih baik, atau misalnya cara kamu untuk mengekspresikan sesuatu, ya lanjutin. Jadi sedikit-sedikit lah Terobati dan sedikit-sedikit juga kayak aku suka di ini, dan Asyik cinta banget lah ke ini tuh. Semua karya aku. Kayak kamu tuh ini tuh nganggap ini tuh kamu gitu. Iya, ini aku semuanya, ini aku. Aku tuh ada di berbagai macam bentuk. Aku pernah lihat di Instagram kamu ada jendela SpongeBob. Apa dah lihat Instagram aku? Itu sama dari gitu. Sama. Kalau aku dulu cerita ya sedikit. Ya, sebelum ke asbak, aku kan gini cerita ya. Aku tuh nggak tahu ya, di hayalan aku bahwa bikin Batum itu beneran ada, dan Hah? Aku beneran pernah ke bikin Batum gitu. Jadi aku mempunyai ketenangan di bikin Batum. Jadi aku bikin jendela, dan jadi aku bikin jendela SpongeBob, dan ketika aku lagi pengen untuk sendiri, aku mending ke bikin Batum. Enggak, kamu merem gitu.
Apa gimana? Ya aku nggak tahu, pokoknya ketika aku bikin jendela itu, kamu suka SpongeBob? ya aku suka SpongeBob dan aku pengen tinggal di Bikini Bottom, dan aku bahkan ngajak teman-teman aku untuk ke Bikini Bottom bareng gitu. Ajak dong aku. Boleh. Kemarin aku serius. Nanti tanya aja Ini ya. serius? Pernah ke Bikini Bottom nggak? Pernah. Ini serius? Serius. Ajak dong aku. Boleh. Nanti kita naik mobil Scooby Doo atau enggak? Ih lu ngaco deh. Sebagai di dia aing bingung ngomong kenaon nih. Ngomongkeun Bikini Bottom, ngomongkeun biru. Capek aing untung ayo widu. Jadi emang bener teman-teman aku ada beberapa yang aku kasih jendela Bikini Bottom, terus aku bilang kayak gini, kalau kamu lagi sedih, kalau kamu lagi pengen sendiri dan kamu pengen ke suatu tempat, aku kasih jendela SpongeBob dan kamu ke sana. Kesana tuh ngeliatin jendelanya apa gimana? Ya kamu bayangin aja kamu ada di aing bingung. Ya kamu bayangin aja kamu ada di Bikini Bottom, terus kamu sendirian, terus kamu ada di ladang ubur-ubur, ketemu ubur-ubur, terus kamu nikmatin di situ. Bisa. Iya guys ya. Nanti aku kasih jendela Bikini Bottom di sini agar lebih berwarna. Nanti aku gambarin jendelanya. Jadi udah gak hitam-hitam lagi dong ya. Hitam lagi ya, jendela jadi gak metal. Jadi nanti bisa ngajak penonton ke Bikini Bottom juga lewat jendela itu. Ntar kita bareng-bareng. Serius, tanya aja. Nanti setelah ini kita tanya aja, pernah ke Bikini Bottom enggak? Pasti jawabannya pernah. Aduh. Pengen tahu bener sumpah. Pengen tahu Bikini Bottom gimana. Bikini Bottom gimana? Iya. Dan aku juga jualannya loh gulali khas Bikini Bottom. Gulali rambut nenek, tapi aku deliverynya dari Bikini Bottom. Sorry, time out bentar ya. Bentar, sorry nih. Kamu bikin gulali pertamanya nih ya. Kamu teh ngomong gitu ke aku teh tadi ya. Kamu tuh bikin gulali nenek apa tuh tadi? Gulali nenek. Gulali rambut nenek. Di deliveryin dari Bikini Bottom. Pas aku ke Bikini Bottom sama jadi gini ceritanya, dengerin aku dulu. Aku kan ke Bikini Bottom sama temen-temen nih ya. Naik mobil Scooby Doo. Terus aku tanya Ajuhal dong istilahnya. Kemana? Ajuhal tuh kayak ngelilingin Bikini Bottom. Terus Budin tuh kemana ya, lupa. Terus Budin? Ya ada temen aku yang lain juga. Banyak kan kalian? Pakai kayak Shelly gitu gak? Iya, enggak. Hah? Kita tuh harus berubah jadi ikan semuanya. Umur berapa sih? 21 tahun. Umur 21, dari 3 tahun, tapi gilanya. Nah terus ceritain dulu. Aku ceritain. Kan aku tuh nge-SW-in tuh di Snap WA. Aku bilang, kamu tuh lagi di Bikini Bottom. Besok aku mau ke Bikini Bottom jam 12. Daftar dulu sekarang, soalnya aku punya tiket VIP-nya. Dan ada beberapa orang yang daftar. Terus aku janji ya jam 12. Bayar. Enggak, gratis. Janji ya jam 12. Oke. Ke rumah kamu itu tuh. Nanti aku jemput pakai mobil Scooby Doo guys. Terus setelah itu aku beneran dari jam 11 sampai jam 12 aku jemput mereka masing-masing. Terus kita ke Bikini Bottom. Kamu jemput di rumahnya mereka? Hah? Pakai mobil Scooby Doo. Jemput, aku jemput ya. Iya, janji. Nanti aku kayaknya seminggu yang akan datang aku bakalan ke Bikini Bottom lagi. Iya, ajak aku biar aku gak stres. Iya. Enggak, bukan gak stres, aku stres mikirin kamu. Bener ayat. Aku mah gak stres. Ada guys, Bikini Bottom beneran. Konspirasi kamu mah? Iya beneran. Kamu ngejemput teman-teman kamu. Dan aku nanya ke teman-teman aku. Jadi kayak aku beneran jam 11 kayak aku tidur terus beneran aku lagi di Bikini Bottom. Mimpi? Ya menurut aku itu bukan mimpi. Menurut aku itu beneran. Dari tadi ngomongin mimpi. Ya menurut aku itu bukan mimpi.
Masih ada deja vu gitu. Iya, jadi gini, terus aku kayak tidur, terus aku beneran ke Bikini Bottom, terus aku nyusul kayak Ajuhal, aku tidur, terus aku ke Bikini Bottom, jam 1 aku balik lagi ke bumi, terus aku lihat ke BB, ternyata Ajuhal pakai baju yang sama, yang pas waktu ke BB. Serius? Sumpah. Oh, puh, anjing. Jadi ngomongin Bikini Bottom, lu ngomongin Cireum gitu ya. Nanti aku ajak ke Bikini Bottom pokoknya. Ya, nanti aku kasih jendelanya ke sini, jadi biar pas aku gak bisa ke Bikini Bottom sama AA, ntar aku kasih khusus VIP untuk ke Bikini Bottom. Kasih khusus VIP itu apa maksudnya? Tiketnya, jadi AA kalau mau ke Bikini Bottom tinggal aku kasih jendelanya, sok ke sana lah gitu. Oh. Sendirian aja nggak apa-apa. Nanti ketemu sama SpongeBob, sama Patrick dan yang lain-lain. Cuman yang kayak emang kemarin kan lagi off dulu, lihat gak gambar tidak tersedia, coba lagi. Sama aku ditutup dulu akses ke Bikini Bottomnya, A. Jadi lanjut yuk. Ya lanjut. Lanjut ke sini yuk, pembahasan. Kamu kan dari kapan sih gini ya tuh? Ini mau ke Bikini Bottom. Sorry guys. Gak apa-apa ya kalau gak percaya, aku juga nggak nganggap orang untuk percaya sih, tapi ya nggak apa-apa gitu. Ya itu yang aku suka gitu. Iya, enggak maksud aku pun enggak. Aku nggak ngomong kamu gila ya, cuman ya gitu dah. Di luar. Aku pun bingung lah. Di luar ekspektasi. Jadi kalau ngomongin Bikini Bottom, efek widu ya kayaknya ya. Kayaknya efek widu ini. Enggak, tapi beneran ya, aku nggak ada efek apa-apa ini, mas, sumpah demi Tuhan. Jadi kapan sih kamu bikin ginian? Aku bikin Lama ginian. nggak sih? Udah lama? Udah lama sih sebenarnya, dari setelah kejadian itu sekitar 2020 aku baru bikin, cuman emang 2 tahun ya? Ya, baru ini sekarang. Baru sama apa awal tahun sih yang paling rajin banget mah. Soalnya kalau tahun kemarin. Kalau itu aku sering-seringnya bikin jendela Bikini Bottom. Tak Bikini Bottom bawa. Ya. Kalau belum ngajak, Oke. jangan ngomongin Bikini Bottom. Ya, nanti aku aja. Kalau belum ngajak, awas. Oke. Cut. Jadi dari tahun 2020 ya gitu. Bisa dibilang, tapi aktifnya awal tahun 2020. Maksud kamu 2021 tuh kamu ngapain? Cuman bikin atau gimana? Kayaknya bikin karena gabut aja sih. Oh, tapi kan emang kamu belum mendalami belum di tahun 2020 kemarin dan mendalami. Jadi baru anjir. Iya, emang Baru lumayan pasang. baru. Kalau untuk Ria ini baru sih, lebih ke painting dulunya. Gambarnya jago Iya. banget ya kamu. Enggak anime bisa. Enggak jago gitu. Gambar anime bisa. Enggak bisa, aku enggak bisa gambar. Hmm. Enggak bisa gambar. Lumayan loh tadi Gitu. ada yang minta gambarin mukanya loh. Oh ya? Nah, kalau misalnya ada, kamu iya enggak? Kurang tahu sih. Oh. Gimana nanti aja. Dari tahun 2020 kamu terjun ke sini. Kamu udah jual di mana aja? Tah. Kalau jual, Si kemarin itu dari tahun 2020 tuh. kalau dijual sih baru sekarang paling kayak di Instagram, terus lagi mau daftarin ke website juga. Website apa? Pengennya sih ke etsy.com, tapi lagi proses gitu ya, lagi pengen aku daftarin. Karena emang apa? lumayan. Etsy? Di Etsy. Di? Enggak, Etsy aja. ETSY. Oh, .com, bisa juga ada aplikasinya. Nah, terus kalau enggak aku jual di Twitter atau enggak di Instagram sih. Twitter gitu. Iram juga? Ya. Twitter kamu Iram? Ya, Iram Yastizo. Iram Yastizo. Boleh di search. Enggak, kalau di etsy.com gitu kamu tuh emang ngejual ini doang? Maksudnya di etsy.com tuh ngejual barang-barang seni apa gimana? Kalau setahu aku sih kayaknya barang-barang homemade atau vintage kayak gitu, kayak painting juga banyak di situ. Mungkin emang jangkauannya lebih luas, nggak hanya di Indo juga. Mungkin. Kamu jual mungkin dolar ya? Apa gimana? Tapi di situ price-nya RP, bisa RP. Mungkin kalau misalnya yang belinya luar mungkin jadi dolar didolarin. ya, kayaknya gitu. Udah ada yang dijual? Alhamdulillah. Serius? Ada. Alhamdulillah sudah ada yang terjual. Udah. Anjir, mahal banget. 41 juta?
Amin. Bisa langsung kembali rumah Nggak apa ya? se-ekspektasi itu deh kayaknya. Tapi ya lumayan lah. Tapi maksud untuk aku jajan. maksud aku bahwa mungkin karya tuh harus dimahalin. Menurut aku ya. Menurut aku ini mah. Menurut aku karena kamu tuh ngejual hasil, bukan hasil gabut ini tuh. Hasil kamu mikir, hasil rasa, hasil depresi gitu kan. Kalau misalnya kamu nggak ditai-taiin mungkin kamu nggak bakal ada yang ginian ya. Bisa jadi. Iya Iya sih. Jadi pengalaman di baliknya juga kan hampir kayak mau mati lah ibaratnya. ya Allah kasihan banget. Jadi menurut aku wajar kalau mahal ya. Wajar banget. Dan kamu tadi ngasih nominal segitu, menurut aku yang emang aku awam banget, dan kamu ngejual ini, apa sih yang udah ngejual? Iya itu. Ini? Serius ini? Iya itu. Jadi nunjuk beneran gitu? Iya. Ngasih nominal segitu, ini mahal menurut aku. Menurut aku ya, Iya. kan nggak tahu aku mah, cuman worth it sih, dihargain segitu sih. Hasil Bagus karya banget saya. sih. Jangan sedih atuh. Jangan excited gitu dong. Makasih. Dan kamu tuh udah ngasih tahu si orangnya bahwa itu opsinya bukan asbak doang gitu. Iya, udah ngasih tahu aku multifungsi ya, aku deskripsiin lah. Orang Cianjur dulu yang beli. Oh, bukan. Orang luar kata aja, tapi orang Indonesia sih. Alhamdulillah. Bagus lah menurut aku. Kamu ngejual harga segitu dihargain, iya nggak sih? Hargain, alhamdulillah. Iya Bukan karena uangnya sih, karena kan aku pas pertama juga nggak nyari harga ya ayah. Aku kamu tuh emang gak mau ngejual? Ya mau awalnya mau mamerin doang, cuman karena ada yang suka, mungkin dia mengapresiasi aku dengan harga segitu, ya aku hargain lah gitu. Oh, dianya emang langsung ngomongin harga segitu? Iya, dianya nawarinnya segitu. Enggak, kamu ngasih harga enggak? Aku ngasih harga, cuman dia maunya lebih tinggi. Serius? Iya. Ada gak ya? Jelema. Orang malahin jelema atuh. Ya udah aku kan. Ini serius. Gitu. Menurut aku kemahalan. Iya. Orang yang nggak tahu ya. Sorry, aku kan nggak tahu banget, sorry sumpah. Jangan judge aku. Aku juga nggak tahu sebenarnya dia nawarinnya segitu. Keren. Dan di Etsy masih on proses? Ya masih on proses, kemarin sempet upload tapi gagal. Gagalnya? Karena emang susah lah gitu. Ribet. Iya ribet. Aduh, ada KTP, KK, SIM, STNK. Enggak gitu juga, cuman ya ada karena emang mungkin mau keluar juga jadi emang agak susah. Oh, dijual di luar juga ya soalnya. Soalnya di luar juga. Kayak eBay meren gitu. Bisa. Ya masih. Cuma kalau eBay kan apapun dijual di sana. Iya. Kenapa kamu nggak jual di eBay? Belum minat? Boleh deh nanti. Cobain dulu. Iya. Soalnya orang luar negeri masuk tak asa-asa. Iya bener. Masih harganya $2. Biar aku waktu dijual. $2.000. Amin. $40.000. Amin. $50.000. Langsung nikah ya kayaknya. Kayaknya. Udah ada sih calonnya. Alhamdulillah. Doain. Kamu masih muda. Ya, jangan ngaruh hal atuh. Tong ngaruh hal atuh. Lanjut heula. Karya selanjutnya kamu mau bikin apa sih? Buat si Iremias Tizoy lah. Iremias Tizoy. Karya selanjutnya yang mungkin lebih banyak lagi bentuk-bentuk yang lain. Meka udah ada deh. Yang udah ada Meka ada belum? Ada, mungkin kelamin laki-laki. Meka ada. Ada. Cuman Kintil? Ada, cuman satu. Enggak, maksud aku yang udah jadi gitu. Ya, ada. Apa Meka? Ada. Mr. P? Ada. Anjing. Tapi kayaknya nanti di sini. Ada. Serius? Ada. S-Hall juga? Ada. Enggak tahu sih itu. S. Oh, ada. Serius? Bokong ada. Jadi kayak Dibikin asbak apa gimana? dibikin asbak bisa. Ayo nggak ngerti bokong sama aja gini gitu. Iya gitu aja. Nggak beda jauh. Iya. Dan mungkin kamu pun ngasih warna coklat tuh. Karena kulit. Keren. Emang mikirnya gitu ya. Maksudnya
Ya meskipun langsung, nggak kan? terlalu realis banget, Cuman ya secara halus. kayak gitu sih. Gak mau gitu bikin gede. Rencananya sih pengen dari ya mungkin dari leher sini sampai sini, mungkin suatu saat nanti ketika budget sudah memadai, ketika teknik sudah aku kuasai dengan baik. Oh, beda ya dari ini. Ya mungkin gitu. Masih Segini? masih banyak, mungkin dari sini sampai sini. Tangannya ada? Enggak ada. Ya enggak sih, Cuman ini doang. tubuh doang. Tubuh wanita. Ya rencana akunya sih, dream akunya kayak Tubuh gitu. wanita. Cuman harus dong. Ya doain Maksudnya aja. achievement kamu itu. Buat achievement doang, buat di pajang di kamar aja, jangan Suatu jangan saat jendela mungkin SpongeBob kalau Kungkul. misalnya mau dipamerin ya pamerin. Jangan di kamar, jangan jendela SpongeBob Kungkul. Jendela SpongeBob pengennya di kamar dipamerin sih, banyak di SpongeBob. Kenapa nggak jendela Teletubbies? Karena aku sukanya SpongeBob. iya SpongeBob. Itu sih gimmick doang, sorry. Kurang ya? Oh kurang. Kurang ya? Sorry. Sorry juga. Buat harapan kamu ke depannya mau ngapain nih? Aku Harapan ke depan dengan keramik harapan keramik ke ini. depannya. Apakah kamu pengen punya pameran atau ikut pameran? Kayaknya Atau apa? kalau udah banyak dan maksudnya udah keren gitu, pengen bikin pameran sendiri sih. Anjir, langsung bukan ikut pamerannya. Ada ikut pameran, ikut pameran sendiri. Cuman ya mungkin harus dilihat dulu mungkin ya. Ya enggak lah, maksudnya kalau misalnya kamu pede dan kamu tahu alasan kamu bikin gini, menurut aku sih positif ya. Iya, Cuman iya. emang agak susah juga sih Ya agak susah. nge-cc-nya. Cuman kan dreamnya Iya, mungkin dream. punya pameran sendiri. Udah mulai ikutan apa gitu? Enggak. Nanti deh. Rahasia. Ada, cuman secret belum gitu. pasti, masih secret. Oke, ditunggu di Instagram si Ditunggu di Remia Instagram. Zoe aja. Remia Zoe. Bisa diganti sama jendela bikini bottom gak gitu? Boleh. Nama IG kamu yang Oh, enggak. Tetap Iremias kok. Masih ke bikini bottom. aku tetapnya masih di bikini bottom. Tuh kan kata aku juga apa? Tai banget. Tuh kan udah mau masuk ke bikini bottom nih. Enggak bakal aku. Udah gak mau gila. Ya ampun. Ceritain dong terakhir nih ya. Ceritain dong kalau struggle-nya kamu sebagai seniman keramik di Cianjur. Seniman keramik, Di Cianjur ya. Seniman erotis. Oh iya, kalau misalnya di Cianjur mungkin keterbatasan dalam bahan mungkin ya. Karena kan cat juga tidak semuanya ada dan lengkap gitu di Cianjur ya. Kamu semua beli bahan ini tuh online? Ya online, kalau enggak aku ke Bandung gitu, kalau enggak kemana gitu yang ada gitu. Mungkin keterbatasannya itu. Cuman kalau misalnya untuk erotis ya mungkin stigma dari teman-teman aku atau yang lihat Instagram aku ya, mungkin yang masih nilainya kayak negatif, kayak apaan sih Nat gini mungkin gitu sih ya. Emang banyak pasti juga gitu orang-orang yang emang anggap spektis ke kamu gitu kan. Jadi sudah biasa, wajar aja lah ya kalau misalnya emang terimain itu. Aja Karena kan itu niat akunya niat kan yang penting kamu udah punya alasan, itu doang sih. Ya, udah ada narasinya. Kamu tuh kayak udah punya proposal bahwa kamu tuh bikin ini tuh udah ada tujuannya gitu. Ya begitu Pak. BTW buat Irem, makasih banget udah mau dateng ke studio indah kita ini ya. Kalau misalnya kamu punya karya-karya lain, ditunggu di Instagramnya Iremias Tizoy. Makasih loh udah datang ke sini. Mungkin segitu aja ya. Buat teman-teman di sana Universe, terima kasih kalau udah ada yang buat nonton, ngeluangin waktunya buat kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Make love not war. Peace.